Syria dan di mana-mana sekarang dari situ Dura itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mendapatkan kemuliaan yang tinggi, ilmu yang tinggi sehingga menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah melalui bakti kepada ibunya. Setiap hari minta doa kepada ibunya. Minta doa kepada ibunya. Begitu. Yang dekat-dekat mungkin di Jawa contohnya. Yang dekat-dekat itu Habib Taufik bin Abdul Qadir yang ditemani oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل. Yang baik. Hawa nafsu kita nggak mungkin ngajak sholat, ngajak hormat sama orang tua, nggak mungkin. Hawa nafsu kita pasti ngajak kita sokong sama orang tua. Pasti ngajaknya parah. Jadi besar itu nggak ada kuncinya kecuali melalui orang tua. Siapa kita lihat? Al-Habib Ali main anak-anak main, adat lari, nggak ada. Semua udah ada di gantungannya tuh. Ini pakaian sholat. Mak saya tadi siapin ini pakaian sholat. Ini buat main pakaian. Ini buat sekolah. Jadi disiplin ibadah saya bagi. Nggak ada kalau anak-anak bayar apa jadi, pakai celana, ada. Ini udah lagi dulu gitu ada sembahyang Jumat kan ada pakaian India tuh yang dan sangat penting dalam ibadah dalam agama kita. Begitu dalam agama kita sholat paling penting. Sholat paling penting. Orang kalau nggak sholat ini bermasalah dalam urusan agamanya. Begitu. Bahkan dikatakan oleh Muhammad tadi, la dina lima salatah. Itu dia punya agama rusak kalau dia tidak menjalankan sholat. Agamanya rusak. Agamanya lemah. Agamanya letoy. Makanya gampang didoktrin, gampang dipengaruhi, gampang dirusak kalau orang udah agama jalla jalaluh al-hayy jalla jalaluh al-qayyum jalla jalaluh al-wajid jalla jalaluh al-majid ya Allah ya Alhamdulillah, saya senang betul ya. Pada malam hari ini ya sudah lama sakit ya, hampir sebulan lebih. Banyak haji mau ditambah ya. Terus saya punya gula aja kadang bro ya. Saya anak ini mau ngomong sakit tadi kita malu deh ya, mau ngomong sakit ini. al-khatib jalla jalaluh
جل جلاله السميع. Kitab bagian sholat. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, faqana Allah wa iyyakum bid-din wa alhamna rizqana wa 'adana min syarri anfusina anna salata imaduddin wa ajallu mabani al-islam al-khamsi ba'da syahadatin wa a'alluha min ad-din ma'al ra'si min al-jasad fakama annahu la hayata liman ra'sa lahu. Marah-marahnya orang lain ini bisa hindari kabur. Tapi kalau kita yang marah, yang ngamuk kita deh, yang megang kelewat sokor sendiri. Dia nggak bisa kabur dari dirinya. Begitu sulit, lebih sulit. Orang kalau udah marah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma hdina fiman hadayt wa 'afina fiman 'afayt, tawallana fiman tawallayt, wa barik lana fima a'tayt, wa qina nggak gampang lagi. Nah kalau kita umur 70 masih kubis kita masih baplang, nggak ada hati, ya udah nyebrang lagi deh. Allah kasih. Nah umur itu kita manfaatkan. Seumur apa? Tapi menjaga aku bersemayam, aku kemudian. Ayo, yang tua-tua ada jam 3 berjamaah. Jam 3 berjamaah. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ayo, tambah lagi yang kontrakan dulu. Anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bittaqwa wa idraki ghayati. Bijahin Nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita melihat dan kita hormati Sahibul Ghaib pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah serta ini yang masih remaja. Ini gak usah neko-neko, gak usah kita berhayal macam-macam. Cukup kita bakti sama orang tua sambil kita jaga sholat 5 waktu. Alhamdulillah Kiai Haji Salim Nahi sudah sampai di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihuzurikum. Kita pakai hak tuh. Ini harus dilihat ya, hak. Apa? Saya haknya di Nakok di Bandar Hadan, di Gunung. Di apa tuh maksud ini? Gunung ada. Dulu kalau ada acara tahu, ada sepelataran. Yang terlalu saya ambil bagi itu dia butuh. Kalau udah 20.000 kan, nah kita nggak bisa masuk. Perjalanan yang sudah aman, jalurnya itu. Maknanya kita bersama, ya. Apalagi kita bersama, guru-gurunya Masya Allah, guru saya.
sekarang bab bagian sholat. Itu yang diubin duduknya biar di karpet aja, duduknya jangan diubin. Maju semuanya. Jangan diubin. Kitab bagian sholat. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, faqa'ana Allah wa iyyakum fid din wa alhamana rusdana wa 'adana min syarri anfusina anna salata imaduddin wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadatin wa ma'alluha minadin ma'al ra'si minal jasad fakama annahu la hayata liman ra'sa lahu fakadzalika la dina liman la salata lahu fakadzalika warada fil akhbar. Imam Haddad bilang, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada ilmu agama dan diberikan kemudahan untuk memperdalam ilmu agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dan jauhkan kita dari keburukan jiwa-jiwa kita. Imam Haddad tahu bahwasanya keburukan itu datangnya bukan hanya dari orang lain. Keburukan itu justru lebih banyak datang kepada diri kita. Contohnya kalau kita mau logikakan, kalau ada orang lagi ngamuk, megang golok, megang kelewang gedenya 5 meter, lagi ngamuk, gampang kita bisa hindarin, kita kabur, ya kan? Orang lagi ngamuk, megang golok, kita kabur, orang lain. Semarah-marahnya orang lain kita bisa hindari kabur. Tapi kalau kita yang marah, yang ngamuk kita nih, yang megang kelewang congor sendiri. Dia nggak bisa kabur dari dirinya. Begitu, sulit, lebih sulit. Orang kalau udah marah, gelap mata, gampang melakukan hal-hal yang menurut akal tidak pantas atau mustahil. Tapi kalau orang udah marah nggak bisa dicegah. Makanya Nabi itu ada orang wasiat, minta wasiat. Wasiat ini biasa orang Arab minta nasihatnya dengan kalimat wasiatin saya wahai Rasul, wasiatin saya wahai kiai, wahai ulama, wahai alim, biasanya begitu. Berarti kalau udah pakai wasiat, ini adalah nasihat sangat penting. Nasihat sangat penting. Begitu, bukan minta nasihat biasa, tapi minta nasihat yang sangat penting. Makanya kalimatnya, ya Rasulullah, ausini. Ausini, ya Rasulullah, kasih saya wasiat. Kasih saya wasiat. Nasihat yang maknanya luar biasa. Ya kalau saya amalkan saya bisa selamat. Itu Nabi bilang, nggak panjang-panjang Nabi katakan. Ya Rasulullah ausini. Qala la taghdab. Farad dada salah samarat. Farad dada mirara di dalam riwayat yang lain. Nabi cuma bilang jangan marah. Jangan marah. Jangan pernah marah. Wasiatnya buat itu orang jangan marah, tahan emosi. Begitu. Ini juga kenapa kok Nabi bilang begitu? Pertama, Nabi tahu kondisionalnya orang, Nabi tahu. Dan Nabi perintahin kita an-nunzilan nas manazilana. Manazilahu kama qala Nabi SAW. Itu Sayyidah Aisyah riwayatin hadis bilang Nabi perintahin kita untuk bicara sama orang sesuai kadar akalnya, sesuai kemampuan berpikirnya, sesuai kebutuhannya. Begitu. Jadi kita kalau ngomong sama anak TK jangan ngomongin politik, nggak nyambung. Atau ngomong sama anak TK, kita bicara tentang perekonomian Indonesia Raya. Puyeng dia. Sama anak TK ajak nyanyi, ajak senang-senang, ajak bercanda, begitu. Nah makanya Nabi ketika diminta sama orang ini wasiat, Nabi bilang, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Nah kita kalau berada di posisi yang sekiranya yang bikin kita banyak menghasilkan dosa adalah marah,
maka kita dengerin dinasihati Nabi, jangan marah. Karena kemarahan itu biasanya timbul dari emosi yang menggebu-gebu. Makanya Nabi ajarin kita kalau lagi marah untuk diadabkan dengan ambil air wudhu. Kalau lagi marah tuh kita ambil air wudhu, karena marah sifatnya api panas. Ngademinnya gimana? Pakai air. Apa? Ambil air wudhu. Kita kalau lagi marah ambil air wudhu. Apalagi sekarang nih orang modelnya kalau sama temen romannya baik banget, halus banget ngomongnya, tapi sama orang tua galak banget ngomongnya, gitu. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang model begitu. Tapi kita perhatikan orang-orang, anak-anak muda sekarang, sama orang tuanya galaknya, naudzubillah. Galaknya kayak kayak macan yang belum dikasih makan seminggu, kayak mau nerkam begitu. Bapaknya cuma bilang nanti pulangnya jam bakal makan sih lo, begitu langsung. Mau gua tahu begitu. Ada lagi orang yang dibilangin sama bapaknya sholat subuh di azan bangun. Gua ngerti, gua udah tahu. Emang gua orang kecil nggak ngerti, emang gua nggak tahu, begitu. Malah galaknya, tapi nggak sholat tetap. Cuman nggak mau dibilangin doang. Walhasil, kita nih sebagai anak, semua kita adalah anak. Setua apapun kita juga sebagai anak. Posisi kita sebagai anak, kita tuh kalau pengen tahu Allah sekarang kepada kita keadaannya seperti apa. Misalnya kita pengen tahu nih Allah kira-kira lagi ngamuk sama kita, apalagi ridho kepada kita. Allah lagi murka, apalagi sayang kepada kita. Kalau kita pengen tahu begitu, maka kita pandang, kita lihat keadaan orang tua kita kepada kita, ibu kita kepada kita, ayah kita kepada kita. Kalau orang tua kita lagi gemes, lagi kesal sama kita, itu pasti Allah murka kepada kita. Kalau orang tua kita lagi ridho kepada kita, itu pasti Allah ridho kepada kita. Begitu. Ini adalah rahmat Allah untuk kita, agar kita tahu bagaimana keadaan Allah kepada diri kita. Posisi kita di hadapan Allah tuh dalam keadaan diridhoi atau dimurkai. Padahal ini kan enak buat kita, gampang. Kemudahan buat kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, makanya banyak anak-anak yang kurang ajar sama orang tuanya, yang galak sama ibunya, yang galak sama bapaknya, yang keras ngomong sama orang tuanya. Kenapa banyak demikian? Karena pahalanya tinggi. Karena itu kunci dia selamat dari api neraka. Sedangkan syaitan nggak mau dia masuk surga, nggak mau dia selamat dari api neraka. Dan hawa nafsu kita tadi, Imam Haddad minta perlindungan dari Allah kepada dirinya sendiri, kepada diri kita sendiri, sebab kita punya hawa nafsu. Allah tegasin inna nafsa la ammaratu bisu. Hawa nafsu kita nggak mungkin ngajak baik. Hawa nafsu kita nggak mungkin ngajak sholat, ngajak hormat sama orang tua, nggak mungkin. Hawa nafsu kita pasti ngajak kita songong sama orang tua. Pasti ngajaknya marah sama orang tua, nggak mau dengerin kata orang tua, begitu. Makanya tuh sedikit sekali orang yang berbakti kepada orang tuanya, dan beruntung orang-orang yang bisa bakti sama orang tuanya itu beruntung. Sebab orang-orang besar yang dia menjadi besar itu nggak ada kuncinya kecuali melalui orang tua. Siapa kita lihat? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, gurunya Habib Ali Kuitang, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, yang pendiri daripada Majelis Kuitang. Gurunya
sebagian besar dari para habaib di Indonesia dan di mana-mana, pengarang dari Simtud Durar itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mendapatkan kemuliaan yang tinggi, ilmu yang tinggi, sehingga menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah melalui bakti kepada ibunya. Setiap hari minta doa kepada ibunya. Minta doa kepada ibunya. Begitu. Yang dekat-dekat, mungkin kejauhan contohnya, yang dekat-dekat itu Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf. Begitu pun baktinya sama orang tuanya. Atau yang lebih dekat lagi, kita punya guru Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun begitu baktinya sama orang tuanya. Beliau tuh setiap hari pasti kalau mau keluar rumah, nggak usah jauh, keluar dari rumahnya menuju pesantren, itu pasti mampir dulu ke rumah ibunya untuk melihat ibunya, apa cium tangan, apa cium kaki dan lain sebagainya. Begitu. Jadi mereka mendapatkan kemuliaan tiada lain adalah didapatkan melalui bakti kepada orang tua. Nabi Allah Ismail dapatkan kemuliaan dari orang tuanya. Sejahat apapun orang tuanya, kita tetap dituntut untuk bakti kepada orang tua. Kita boleh deh galak sama siapapun, tapi sama orang tua jangan sampai galak. Sebab nggak bakal beruntung kita, bakalan sial terus. Bakalan sial, nggak bakal beruntung. Kita mau dapat keberuntungan dari mana kalau orang tuanya kita nggak demen sama kita? Kita mau dapat keberuntungan dari mana kalau kunci atau bahasa kita kuncernya Allah, itu orang tua tuh kunciannya kita untuk mendapatkan ridho Allah, murka kepada kita, nggak bakalan dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil jika orang tua murka, Allah ridho, mustahil. Begitupun mustahil orang tua ridho, Allah murka juga mustahil. Kalau Allah ridho, kalau orang tua ridho, pasti Allah juga ridho. Makanya itu bakti kepada orang tua salah satu amalan penghapus daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Imam Haddad bilang, "An-shalah imaduddin." Salat itu adalah tiang agama. Wa ajallu mabanil Islam, dan paling tingginya rukun-rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Yang tertinggi daripada rukun Islam yang kita ketahui ada berapa rukun Islam? Ada 5. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, kemudian zakat, puasa, haji, ibadah haji jika mampu. Nah, ini salat adalah tiang agama dan rukun Islam yang tertinggi setelah syahadat. Syahadat. Terus Imam Haddad menggambarkan ini salat posisinya di tengah-tengah agama seperti kepala buat jasad. Jadi salat ini diibaratkan oleh Imam Haddad seperti kepala buat jasad. Kalau kepalanya orang punya badan, nggak punya tangan, hidup apa mati? Bisa hidup. Orang nggak punya kaki masih bisa hidup. Tapi orang nggak punya kepala pasti mati. Nggak mungkin ada orang nggak punya kepala hidup. Kecuali dia itu setan jeruk purut. Nggak punya kepala tuh katanya. Begitu. Atau si anu tuh. Nunduk aja nggak sampai palanya nggak kelihatan. Jadi apa namanya? Salat digambarkan seperti kepala. Berarti ini adalah posisi salat sangat sentral dan sangat sakral dan sangat penting dalam ibadah, dalam agamanya kita. Begitu. Dalam agama kita salat paling penting. Salat paling penting. Orang kalau nggak sholat ini bermasalah dalam urusan agamanya. Begitu. Bahkan dikatakan oleh Imam Haddad tadi, la dina liman la sholatalah.
itu dia punya agama rusak kalau dia tidak menjalankan sholat. Agamanya rusak, agamanya lemah, agamanya letoy, makanya gampang didoktrin, gampang dipengaruhi, gampang dirusak. Kalau orang udah agamanya rusak, tidak mendirikan sholat, maka dia itu gampang untuk dipengaruhi pikirannya. Kayak ikan mati dikasih garam jadi asin, dikasih gula jadi manis. Tapi kalau ikan hidup, walaupun dia ada di lautan, tetap itu ikan gak asin. Begitu. Ini mudah-mudahan Allah gampangkan kita untuk menjalankan ibadah sholat dan juga berbakti kepada orang tua. Sebab ini penting. Kita ini yang masih remaja, kita nggak usah neko-neko, nggak usah kita berkhayal macam-macam. Cukup kita bakti sama orang tua sambil kita jaga sholat lima waktu. Alhamdulillah, Kiai Haji Salim Na'i sudah sampai di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Mata'anallah bitulihi ayati asyarifah. Mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat yang sempurna kepada beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ilahi bidahil anbiya Malaika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasubul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu sa'ilullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin wa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi al-mujmar ya rabbal Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hdini qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatan nasuh wa salah al-jasadi wa ruh. Allahumma salli ala nurul anwar wa sirril asrar wa tariyat wal abyad ta'ibati yasar sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Segenap hadirin jamaah, ada ibu ya? Ada ibu. Hadirin hadirat, terutama ibu kita, Allah Ina Ustaz Wahab. Ustaz masih sama ini masih dedek aja sih dari kecil gimana ya? Ya. Ustaz. Bang Ustaz. Iya. Kita makanya Ustaz dedek aja, tapi enggak nikalan ke Haji Abdul Wahab. Dan ayah beliau Ustaz Haji Abdillah dan keluarga besar dari almarhum Al-Ustazah Al-Hajah Marwani, keluarga besar Al-Hajj Abdul Hamid, Abdul Qadir, semuanya tanpa kecuali anak cucu. Ya sekarang saya bilang anak cucu semua menantu. Mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini sangat saya berbahagia. Ya. Ini kalau di sini saya acara selalu saya istimewakan, hadirin. Ya. Tanya Eki anak saya, hadirin, gimana nih kini acara? Ada ayat ke Torogong aja deh. Ya. Sebab acaranya dari sini mentani ke Bekasi, hadirin. Kita kebingungan, ya. Udah habis isa kerjaan kita langsung ke Torogong aja. Sebab ini jarang-jarang ya silaturahmi, apalagi kita masuki tahun baru 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana doa di awal tahun kita minta kepada Allah taala ya al-auna, ya kita minta
pada Allah Ta'ala bantuannya, pertolongan Allah Ta'ala agar kita bisa ya terhindar daripada tipu daya setan dan antek-anteknya hadirin. Itu doa awal tahun. Setan ini dia nggak bakal ngerampas mobil kita. Setan nggak kenal mobil, nggak bakal ngambil dolar kita, ya, nggak bakal ngambil tanah kita hadirin. Setan itu tiap hari berusaha bagaimana ngerampas iman kita. Jadi iman yang bakal dirampas. Ya. Makanya kita perkuat dengan apa? Dengan ilmu. Alhamdulillah di sini hadirin, ya, Ustaz Abdul Wahab, ya, berdakwah terus. Ya, bilang terus berdakwah hadirin. Nggak ada ya yang lebih daripada dakwah. Ini kitab Nasruddinnya hadirin di awalnya aja ya. Ini dakwah ialah min ahamil muhimmat. Ya. Perkara yang paling penting itu hadirin. Mengajak orang. Ini ngajak orang masalah ahamil muhimmat. Masalah yang paling penting itu dakwah hadirin. Ya. Wa afdalul qurbat. Ya. Yang paling dekat kepada Allah Ta'ala ini dakwah hadirin. Mengajak orang. Maka ini ya, semacam ini kita jangan lihat jumlah orang dikit, jangan hadirin. Atas satu orang. Ini ada putunya Habib Muhammad bin Ali bin Abbas. Saya satu orang sama saya layani. Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Ini profesor, doktor, al-musnid, al-muhaddis. Saya satu orang. Layani. Ya, alhamdulillah. Saya senang betul ya. Nah, pada malam hari ini ya, saya sudah lama sakit ya, hampir sebulan lebih. Kita nggak ngaji-ngaji sama Habib Ahmad. Ya, karena memang saya punya gula ini kadang-kadang ngedrop ya. Saya bilang sama Habib Ahmad, Habib ngomong sakit aja kita malu deh. Ya, mau ngomong sakit nih, anak nggak ngaji sakit, anak malu. Ya, malu gitu. Banyakan sehatnya. Banyakan sehat. Makanya kita udah kalau ada sehat ada datang. Kalau kurang sehat ya apalagi nggak ada yang nganter nggak bisa. Makanya kita ya maklumin aja hadirin. Dalam usia-usia begini memang kadang-kadang nggak ada ya sehat. Kadang-kadang kita ngedrop ya gula hadirin ya. Tapi alhamdulillah malam ini ya semangat lagi kita ngelihat antum, masya Allah. Ayo kita hadirin jaga ya. Ya namanya setan ini dia bakal merampas iman kita hadirin. Sekarang banyak perampasan iman. Banyak hadirin. Masya Allah luar biasa. Mereka nggak nyadar tuh kalau mereka sudah keluar dari jalur Islam. Ya. Nggak nyadar hadirin. Mereka masih bangga ya, dengan pendiriannya. Padahal mereka udah keluar sebetulnya. Sebetulnya. Kita syukur pada Allah Ta'ala. Dijaga, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ya. Apalagi ialah min amaratis su. Ya, kita minta kepada Allah Ta'ala agar kita bisa ngatasin nafsu, hawa nafsu. Ini luar biasa. Ini dunia luar biasa. Terutama remaja-remaja, anak-anak muda. Antum ini dapat nilai yang mahal. Ya. Gimana Allah Ta'ala katakan ayuhasabu tariku sahwatahu li azli anta indika ba'di malaikati. Ya, remaja-remaja udah punya nilainya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Yang dapat menahan hawa nafsu pada saat sekarang memang syahwat. Ya. Biasa kalau foto Jumat saya himbau anak jangan kita tawuran segala macam ya. Manfaatnya gak. Tapi itulah ya, nafsu. Imam Busiri mengatakan bahwa nafsu itu kayak anak kecil, kayak bayi hadirin, nafsu. Ya. Anak kecil orok hadirin. Dinetek tuh memangnya netek nyusu hadirin. Ya. Itu kalau nggak disapi sampai gede nggak berhenti. Udah kelas 5 udah main layangan. Ya. Taruh dulu layangannya. Kata dia mau mana mat? Gue netek lu banyak gue. Udah gede. Kenapa nggak disapi? Anak mesti disapi hadirin. Nih kita gitu juga hadirin. Kalau kita ikutin terus, ya ikutin nafsu kita ikutin. Anak muda nggak belajar, orang tua nggak beribadat, ngejar duniawi,
yang nggak ada habisnya, hadirin. Apalagi ada perkara begini, yang ngajar anak-anak, yang ngajar anak-anak, apalagi itu hadirin bawaan, udah sama hadirin. Yang ngajar orang tua, yang ngajar anak muda, rukun Islamnya beda gak? Beda gak hadirin? Kagak sama. Ya. Rukun Islamnya 5, rukun sholatnya hadirin, semuanya sama. Untuk hadir itu berat, mesti dilawan, lawan nafsu. Jadi itu rutin, terus kita hadir. Pergi sekarang dalam situasi adu domba antar ulama dan habaib, orang demen tuh hadirin, yang bikin gaduh. Kalau kata Jokowi bikin gaduh hadirin, orang demen orang. Nah, kita jangan, kita semua ya. Makanya ini perjalanan kita hadirin, saya sering di mana-mana saya sampaikan, ini perjalanan kita, perjalanan yang sudah aman jalurnya hadirin. Maknanya kita bersanad. Ya, apalagi Ustaz Abdullah bersanad. Guru-gurunya Masya Allah. Guru saya juga. Jadi guru saya juga bersanad, nyambung. Itu yang penting. Bersanad. Nggak sembarangan. Sekarang orang ngikutin aja. Masya Allah. Adu domba antar ulama, antar habaib. Itu orang demen. Ya. Memang ya, kata Ujangga, Khalid tu'raf. Ente kalau begini aja nggak terkenal. Biar beda sama orang, terkenal deh. Hadirin. Khalid tu'raf. Atau ada makalah kata, boleh Zam-Zam tu'raf. Ente pun terkenal, kencingin air Zam-Zam. Ente naik ke Ka'bah, telanjang bulat. Apa yang nama kita nggak ngetop nama kita. Dunia kenal kita. Terlahir kita, bapak kita kecatat namanya hadirin. Coba kita bakal diapain? Bakal dipancung kita hadirin. Gitu. Kalau begini aja kata kenal, biar beda. Nah, ini sekarang orang biar beda. Masya Allah. Orang tuh berani macam. Tadi malam saya ngajar. Ya. Ada orang hadirin ngelarang baca ratibul hadad, ngelarang baca ratib. Ini kan bahaya. Ya. Ya Allah, udah tua. Saya lupa catat namanya hadirin. Dan siapa ini? Enggak tahu namanya hadirin. Ngelarang. Coba pakai peci, Masya Allah. Ini berbahaya. Berarti udah kufur dia. Dari namanya Mahabib, karena yang nyusun yang kalau dia bilang ngarang, bukan namanya ratibul hadad. Ya, yang nyusun, ya. Tuh. Apa yang disusun? Bacaan. Siapa yang baca? Rasulullah. Jadi hadirin, itu ratibul hadad disusun oleh Imam al-Haddad. Bacaan-bacaan semuanya tadi. Ya Allah, dilarang. Kenapa yang ngarang katanya Habib? Dia nggak demen ke nama Habib. Ente nggak suka jangan larang. Ngomong ya Allah. Itu udah keluar jalur aja. Itu orang tuh dari nggak demennya. Isinya doa-doa Nabi. Ya. Abi Darda ditanya sama pembantunya, Tuan ini jin apa ya, malaikat sih? Kata Bidarda, saya biasa, orang biasa. Kenapa? Ya. Saya ini Tuan kerja di sini, saya bawa misi untuk bunuh Tuan. Terang-terangan nanti. Setiap makanan yang saya siapkan saya pakai racun. Minuman yang saya siapkan pakai racun. Tapi Tuhan nggak mati-mati, nggak mati-mati. Abi Darda ada senyum. Kalau kita punya pembantu ngomong gitu hadirin, kira-kira kita banting nggak? Kerek. Tapi enggak hadirin. Senyum. Kamu tahu, ya, Rasulku ajarkan aku. Setiap aku memakan yang kau siapkan, minum yang kau siapkan, aku baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul. Di mana adanya tuh? Di ratibul hadad itu.
Abi Darda kalau makan baca itu. Dilatih malah. Nabi ajarkan baca ini. Racun, nggak mempan. Tapi kita jangan. Aku mau jajal ya. Kita baca, hadirin, kita minum, jengker gitu. Jengker hadirin. Tapi itulah hadirin. Bacaan. Di ratibul hadat ada ini. Maknanya jangan tinggal ratib. Itu marah hadirin. Ini anak-anak muda, baca ratibul hadat. Bukan lagi ngaji doang hadirin, di rumah ratibul hadat. Ratibul hadat. Bahkan kita hadirin dijazahkan semua wirid-wirid. Apalagi Ustaz Dede hadirin yang udah kemana-mana hadirin, itu nggak boleh tinggal. Hizbun Nasr, Hizbul Bahar, Hizbun Nawawi hadirin, mesti. Dai-dai mesti baca. Baca hadirin. Dai. Sebab ini dai hadirin tantangannya besar. Ratib Al-Haddad aja udah lebih cukup. Tambah dengan yang lain-lainnya hadirin. Hizbun Nawawi. Itu kalau kita baca hadirin, istiqamah ya, dengan aturan ijazah hadirin. Itu cicak lagi di tembok lagi, kita peleng, jatuh cicak. Jangan orang. Nah, kalau orang celeng kita jawab, cicak itu. Tuh hadirin. Hizbun Nawawi. Ini kita baca hadirin. Sekarang ini zaman sudah begini keadaannya hadirin. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar kita dipelihara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amartus su' jangan ikutin yang perpecahan, jangan sama siapa aja jangan. Kita hadirin benci sama orang biasa aja nggak boleh, harta dan muslim ya. Allah bilangnya Ibrahim ya, takhalaq Ibrahim hatta ma'al kufar. Allah Ibrahim ya tonjolkan akhlak yang mulia. Hatta orang kafir. Nabi Ibrahim tadi. Apalagi sesama muslim. Apalagi ini zuriyah Rasulullah tadi. Jangan, karena orang demen tuh. Bikin gaduh, Masya Allah. Ada jannah. Calon. Ya. Gitu hadirin. Orang-orang baik. Ya. Sekarang kita diacak-acak begitu tadi. Makanya ini pengajian penting agar kita terpelihara. Itu doa di awal tahun kita baca. Apalagi wal istighal. Ya Rabb, berikan kami ya Allah agar kami sibuk dalam kebaikan. Ya. Sayyidina Ali bilang inna minasukli yakfika ta'atu suklan. Dari banyak kesibukan cukuplah taat kepada Allah, itu kesibukan paling utama. Makanya saya demen, saya baca hadirin, saya dedek sana. Itu hadirin. Yakfikat ta'atu suklan. Kesibukan paling utama. Ngaji, hadirin, baca ratib, baca hadroh, semuanya hadirin. Itu kesibukan paling utama. Kenapa? Di sana ada orang sibuk ngurusin orang. Ada orang ngurusin nasab. Nasib dulu kagak tahu. Nasab sibuk, repot hadirin. Bikin kebencian di mana-mana. Ini sekarang. Nah kita enggak. Alhamdulillah. Enggak terlibat kita hadirin. Isi. Mudah. Bahkan Nabi katakan iqtanim khamsan qabla khamsin. Ayo remaja-remaja. Ayo siapa yang 5? Sebelum datang ke 5, di antaranya sababaka qabla haramik. Mudah kita hadirin. Mudah kita. Isi dengan belajar. Anak-anak muda kan hadirin macam-macam. Dia punya keahliannya. Ada orang yang anak muda hadirin suaranya. Di suara doang kalau kita rawatin hadirin, kita nggak bakal lapar. Di suara hadirin. Suara baca rawi enak. Orang demen. Dulu ya sama si anak-anak hadirin ada orang ya budemen dia tuh baca sabihisnya ya, kalau sholat baca sabih subhanallah enak hadirin, orang demen
jadi imam. Nikmat hadirin. Kenapa? Sabih isma rabbikal a'la dibaca enak. Ah, mudah dirawat. Emang dia ahli hadirin, ayo. Belajar bahasa Arab. Nahu, sorob, belajar. Saya ini orang yang nggak nyantren, tapi ngaji dari pagi sampai malam. Pagi, dari subuh tuh udah ngaji saya. Pulang. Orang Musadil Walid, sekarang yang Rebo Adri itu pengajian tuh 6 orang. Saya, Abi Redo Adri, 6 orang pengajian. Nggak nyantren. Belajar dari rumah ke rumah, door to door. Kita pakai hatam tuh. Ini Nasruddin hadirin, ya. Hatam saya. Hatam. Saya hatamin di makam Imam Al-Haddad di Kuncung. Di apal tuh Nasruddinnya. Di Kuncung hadirin. Dulu kalau ada acara haul hadirin, sepelataran. Nyantar sama saya tuh. Abi Bagir yang suruh. Dia berkunjung. Sekarang udah puluhan ribu orang. Nah kita nggak bisa masuk. Udah ya. Bacaan Nasruddinnya. Ya di kunjung. Gitu ya. Insyaallah. Senang jarang. Alhamdulillah. Tapi kunjung tadi. Jembatannya saya masih jembatan Batang Kelapa. Jembatan mau ke Kunjung, tuh kan ada kali kecil, tuh Batang Kelapa jembatannya tuh. Udah sebaca di situ kitab. Masya Allah. Barokah luar biasa. Sampai sekarang ngaji. Pemalam sebulan. Karena istiqomah ya ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Baik antum, ayo. Kalau memang ada keahlian dari suara rawatin. Dinikmati ya, Tri. Suara saya sebetulnya enak kata orang yang demen. Enak kata dia. Ya, yang mana enggak demen sih, suara begitu, ceblek, Tapi hadirin manfaatnya besar. Ta'alam. Ini anak muda. Ikhtarim khamsan, goblah khamsin, di antara sababaka, muda kita. Goblah haramik sebelah tua kita. Nanti satu masa, tadi kita berngomong tadi di hadirin. Karena dia di sini paling tua. Jadi tempat hadirin, yang paling tua saya. Rabi satu, guru-guru satu. Mau nggak mau kita. Dimakan umur kita hari-harian. Kata Allah, ente mau panjang umur. Kata Allah, aku kasih. Mau berapa? Mau 100? Mau 200? Sampai sekarang ada orang umurnya 309 tahun. Masih hidup. Perempuan. 300. Allah kasih ya. Mau panjang umur. Nah antum nih. Mau panjang umur. Ya, berapa maunya? Mau berapa? Allah kasih. Tapi gagah enggak. Kalau gagah hadirin? Enggak. Orang kasih umur panjang. Berapa? 70. Gagahnya Allah Ta'ala kurangin. Enggak gagah lagi. Enggak ganteng lagi. Nah kalau kita umur 70, masih kumis kita masih baplang. Gagah hadirin. Ya udah. Nyebrang lagi kita. Allah enggak kasih. Nah umur itu kita manfaatkan. Kasih umur, manfaatkan. Kata pujangga al-umur semalika. Umur itu modal. Ayo. Yang tua-tua hadirin, jangan tinggal berjamaah. Jangan tinggal sholat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Ayo, hadirin. Apalagi yang kontrakannya 50 pintu. Ngapain lagi dia hadirin? Ayo isi berjamaah. Jangan tinggal Quran. Jangan tinggal ratib. Jangan tinggal majlis taklim. Ayo dikasih umur hadirin. Begitu kata pujangga al-umur ra'su malika. Umur itu modal kita. Anak muda, ayo belajar. Manfaatkan. Banyak baca. Sepesan mana anak saya? Banyak baca. Itu baca hadir manfaat besar. Baca hadir. Jadi segala macam permasalahan kita tahu. Nanti kalau udah begini hadirin, udah. Udah ada batasannya.
udah cepet capek, cepet lelah hadirin. Ntar dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit tadi. Udah umur kepala 6 juga hadirin, udah ntar, ya nggak boleh salah dikit ya hadirin. Ada aja tuh, makanya gunakan budak kita. Ya. Belajar nggak mesti sama ulama hadirin. Saya belajar sama teman, saya belajar sama teman hadirin, sama teman. Saya belajar sama teman. Sambil ilmunya. Kena manfaat. Dan mereka sama saya gitu juga. Yang teman saya ngajinya sama saya juga. Tapi dia nanya guru. Mualim, saya ini mau ngelancarin sama siapa ya? Nah guru saya tunjuk saya tadi. Mualim Yunus tunjuk. Ente ke rumah Salim itu. Teman kita ngaji tadi. Datang sama saya di Bukit Duri. Terus sampai ke Tebet tadi. Mereka ngaji. Jadi ini ilmu sama siapa aja hadirin. Kita belajar. Apalagi kita belajar hadirin sama orang yang memang ilmunya bersanad. Anda yang tua-tua, yang seumuran saya nih hadirin, ayo jangan tinggal. Ya. Jangan buang-buang waktu, jangan. Ayo, ada waktu. Ya. Kita hadir. Kita bantu perjuangan. Bikin senang Rasulullah. Itu kerja yang paling bagus. Inilah jalurnya. Bikin senang Rasulullah. Jangan bikin kecewa. Sekarang orang ini hadirin banyak kecewa, bikin kecewa Rasulullah. Bikin sakit hati Rasulullah. Saya bilang hati-hati. Ini kunci surga yang pekingnya Rasulullah. Kalau Nabi nggak izinin, ente nggak masuk. Beberapa ente punya sholat, tapi nyakitin Rasulullah nggak bakal masuk. Nabi yang pegang kuncinya. Nah, kita ini hadirin di antara orang yang bikin senang Rasulullah. Ini Rasulullah gembira banget, senang betul, ya. Majlis dibuka, dibaca ratib, dibaca Nabi senang. Apa Nabi nggak tahu? Nabi tahu, hadirin. Saya masih anak-anak kecil, nih temennya dedek. Saudara Eki kecil-kecil. Selalu saya bilang, senengin Rasulullah. Sama ayah nggak apa-apa, tapi senengin Rasulullah. Selalu lagi makan, anak-anak, senengin Rasulullah. Gembirakan Rasulullah. Setiap saat sama anak-anak. Sebab kalau kita senengin Rasulullah, hadirin, udah. Nggak ada masalah yang nggak selesai. Ntar ngomong lagi hadirin. Anak-anak pada ngerti, nanya, gimana sih ya Rasulullah? Kalau kamu tuh maghrib baca Quran itu Rasulullah senang. Kalau kita baca ratib tuh Rasulullah senang. Itu nyenengin Rasulullah. Nih hadirin begini, ini nyenengin Rasulullah. Gembirakan Rasulullah hadirin. Yang ngajar, yang dakwah, Masya Allah. Nabi senang luar biasa. Apalagi di awal tahun. Ayo, kita anak-anak muda hadirin, berusaha. Ya. Nggak ada pangkat yang tertinggi, melainkan kita mengajak manusia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi katakan, Nabi sodorkan pertanyaan, para sahabat, manil aqyas? Sahabat, siapa itu orang pinter? Orang pandai itu siapa? Sahabat kembalikan nih hadirin jawaban dari Nabi. Kata Nabi, orang pintar itu bukan orang yang bisa bikin jalan tol, bikin jalan layang, bikin apartemen, bikin nuklir. Kata Nabi, bukan itu orang pandai. Kata Nabi, al-qayyis, kata Nabi, ialah mandana nafsahu. Orang pintar itu yang orang yang dana nafsah, yang orang selalu ialah introspeksi dirinya, bermuhasabah, muhasabah. Wa amila lima ba'dal maut. Jadi beramal, mengerjakan yang itu amalan berguna setelah meninggal dunia. Ini kita ini hadirin. Ini amalan ini
Kapan manfaatnya? Nanti setelah kita meninggal dunia, hadirin. Tapi kita jangan masih muda. Yang tua-tua, hadirin, nanti pada umur kita ini, hadirin. Ya. Semuanya udah merasakan. Pak Abdul Hamid, saudara-saudaranya, itu sudah menikmati ya, alam barzakh. Nah, kita yakin. Kenapa? Emang kerjaan ahli khair, dicinta ulama, cinta habaib, hadirin. Sampai diundang. Nggak cukup itu di anak-anaknya. Sampai cucunya, hadirin. Ya. Pak Abdul Hamid, ya, kalau bahasa kasarnya nggak bisa baca kitab. Cuma dia senang. Asy-Syaikh Ta'lim Muhammad Ta'lim mengatakan kalau kita senang sama ulama, sama orang-orang soleh, sama habaib, kita senang. Dari senangnya kita suka berhadiah. Orang kan kalau senang kan suka kasih hadiah. Ya, apa aja, ya, yang ada di rumah, hadirin, ya, dikirimin. Apa aja, hadirin. Nanti ya Allah Ta'ala berikan keberkahan anak kita jadi ulama. Kalau anak enggak, cucu. Dari bapaknya. Kalau ini anak. Kalau anak enggak, cucunya. Kalau cucu enggak, cucunya lagi. Artinya 7 turun itu pasti ada ya. Si bapaknya senang di awalnya. Paling enggak nanti di cucu yang ke-7. Nah buktinya, hadirin, Abdul Hamid cucu langsung. Dia senang sama habaib, senang sama ulama, senang sama guru-guru, takzim, suka kasih hadiah. Ayo dicucu. Nah sekarang nyambung lagi, hadirin. Ini mesti diamalkan sama kita semuanya. Nah, yang tua-tua, ayo isi. Ya. Jangan buang-buang waktu, hadirin. Jangan. Apalagi kita ini menghadapi macam-macam fitnah. Apalagi, hadirin, adu domba. Ya. Nabi katakan kalau nanti kamu hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, kata Nabi lah, badiru bil amali sholeh. Segera. Ya. Segera. Badiru, katanya. Segera beramal soleh. Jangan tinggal tuh kebaikan-kebaikan, hadirin. Jangan orang diem di rumah ada pengajian, hadirin. Ya. Diem, jangan keluar. Ya. Hadirin. Paling kita syiarkan. Syiar. Jadi kalau ngaji banyak kan syiar agama. Bahkan ya, Sayyidul Walid. Dulu kalau kita Sayyidul Walid, hadirin, ialah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Terus Sayyidul Walid awal. Setelah beliau meninggal, ganti anak beliau, guru kita semua, Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau bilang, orang di kampung paling bodoh, paling miskin dia, paling bodoh dia. Udah deh, hadirin. Ada orang bodoh, dia udah paling bodoh, paling miskin. Tapi dia setiap pengajian selalu ada. Di sono ada, malu ada pengajian, hadir. Saudara yang ngajar sono, hadir. Sono hadir. Pokoknya tiap pengajian ada. Dia paling bodoh, paling miskin. Kata Sayyidul Walid, apa itu yang bisa kita harapin? Kita ngarepin apa ini? Nggak ada. Saran, dia paling bodoh. Habis ngaji nih, mau bikin maulid bantuan, ya Allah, dia mau makan aja empas-empis, susah, hadirin. Tapi dia tiap pengajian hadir, kayak begini, hadirin. Itu kak, nih, bicara, hadirin. Dia bilang, dia sudah andil besar dalam dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Andil besar, luar biasa. Nggak main-main tuh. Orang hadir di majlis ilmu, hadir nggak main-main. Itu yang begitu aja beliau katakan andil besar dalam dakwahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi macam kemana kita bisa kata, wah Ustaz, ini mesti begini. Ada namanya kan ada ilmunya, bisa kasih saran.
ngaji sebegini hadirin. Atau udah saya bantuin hadirin. Ada duitnya, ada bantuannya hadirin. Yang begitu aja tadi, ya andil besar, apalagi macam-macam kayak kita hadirin. Ini madis dibantu, disiarkan, Nabi senang hadirin. Pengajian. Sampai Nabi katakan orang tuh kalau ngaji, ya meninggal mendadak, ya. Man ja'ajalu fi talabil ilmi wa syahid inallah. Ja'ajalu meninggal dunia dalam menuntut ilmu, kata Nabi, bahwa syahid inallah. Nabi kasih kabar gembira, mereka meninggal dalam keadaan syahid. Apalagi zaman sekarang hadirin, zaman penuh dengan fitnah. Ayo kita nggak usah ikut-ikutan segala macam hadirin, yang ada manfaatnya. Udah hadirin, ya kan. Apalagi disimpan sifat dengki, udah habisin hadirin. Jangan kita dibersihkan hadirin hati kita. Ria, takabur, ujub, disingkirin semuanya hadirin. Isi badiru, kata Nabi, bil a'mali sholeh, segera beramal soleh. Jangan buang-buang waktu. Kepada orang kan hadirin, nyantai hadirin. Dikit-dikit senang-senang, lupa sama ibadat sama Allah Ta'ala hadirin. Sedangkan nikmat yang Allah kasih luar biasa. Kenikmatan hadirin. Menyasabilah sama keluarga hadirin. Ayatnya terima semuanya. Gembira hadirin. Orang Islam tuh nggak ada jeleknya. Sakit, Allah ampunin dosanya. Sehat buat ibadat, Allah ampunin dosa kita. Ayo, kita ini alhamdulillah, semua alhamdulillah hadirin. Jangan tinggal belajar. Ya. Harta kita udah kemana-mana, belajar jangan tinggal. Hadir pengajian. Saya lihatin guru-guru saya hadirin. Ya. Mereka tuh alim-alim, tapi kalau ada pengajian, diduduk. Berarti yang ngajar tuh muridnya. Duduk, insyaallah manfaat. Nah dari itu hadirin, alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini ya saya dapat silaturahmi ya kepada Salim. Miftahul Jannah hadirin. Bisa hadir pengajian walaupun dalam kondisi yang kurang sempurna ya. Dan sempurna hadirin bisa ketemu. Ya, sudah dia kan dia nggak tahu saya sakit. Ya, nggak tahu hadirin. Dan saya nggak laporan hadirin. Ya. Jadi jarang ketemu, hampir 2 bulan lebih ya. Ya, tapi nggak apa-apa, enggak hadirin. Ya, mudah-mudahan nih kesananya sehat ya. Sebelum berani bawa darah sendiri hadirin. Selalu masih diantar anak saya ini Eki atau temannya sorry hadirin, Ustaz Eki. Diantar ke Walid juga nggak bisa sendiri. Ya takut hadirin. Ya namanya kita menjaga semuanya. Hadirin. Sekali lagi saya terima kasih kepada Ustaz Abdillah, putra beliau Ustaz Dede ya, dibantu Basurul semuanya hadirin ya. Kita doakan mereka terus istiqomah ya. Ini istiqomah ini hal yang mahal hadirin ya. Saya bilang sama anak-anak saya, ini kerjaan ayah nih hadirin, baca ini dari kita bujangan istilahnya. Dari muda kita udah baca, ditanamin sama guru-guru kita hadirin ya. Semuanya hadirin. Jadi kerja dari muda itu, ya, nggak bim salabim, semua. Nah karena ini dari sekian lama, itulah ada berkahnya. Ilmu ada berkahnya, bacaan kita ada berkahnya. Dari muda, jangan tinggal Quran. Itu pesan guru saya. Kita dari anak-anak udah kayak begini, udah dipesan tuh. Jangan tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. Sakarkan guru saya tuh hadirin. Nanti lu bakal jadi ustadz gitu, begitu hadirin. Tapi kan nggak begitu, jangan tinggal Quran, jangan tinggal sembahyang malam walaupun 2 rakaat. Anak-anak muda hadirin, ini jatah sembahyang malam bukannya buat yang tua aja, bukannya buat orang alim aja, kita semuanya hadirin. Kita anak-anak muda kira-kira banyak hajat gak? Ada gak hajat yang Allah? Banyak hadirin, hajat itu banyak. Nggak ada yang paling cakep kalau kita mau di malam hari. Biarin 2 rakaat.
Allah Ta'ala senang tuh. Istiqamah. Minta sama Allah. Kalau doa di malam hari, ya, kita minta berapa? 10 permintaan. 10 ada kita minta. A, B, C ada 10. Ya. Itu kata Nabi nggak ada ditolak semuanya. Hatta kita katakan orang brengsek, orang banyak dosa, banyak salah hadirin. Tapi kalau kita angkat tangan di malam hari, ya berapa ya? Kita minta 10 permintaan, ada yang Allah terima. Syukur-syukur semuanya hadirin. Itu doa di malam hari. Nggak ada, oh lo orang recehan lo. Ini doa di malam hari buat para wali, orang-orang soleh, orang-orang berilmu. Enggak hadirin. Siapa aja hadirin. Minta sama Allah Ta'ala. Ya syukur-syukur semuanya. Jadi kalau malam tuh pasti ada yang diterima doa kita tadi. Makanya kita gunakan nih. Anak muda. Artinya kita bangun sebelum subuh. Bangun aja minta ya Rob. Yang belum kerja minta kerjaan. Kira-kira masih banyak yang jomblo gak? Ya Rob minta sama Allah. Ya. Minta ya Rob. Ya. Pasangan yang baik, yang bagus.